تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم حمنا علما نتوكل به أولا وقرآن واحد ورزقنا رحمة نعرف به كيف ننجي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي وعلى المرسلين وارحمنا يتقن قربين ورحمنا بالعين وسيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالحق يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك مكرمك ومكرمك هذا المجلس قبله وما بعده. ربنا علينا حتى ترد إلينا وتهدي يدينا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا من رحمه واخرجنا من ظلمات رحمه وتعالى عن كل رحمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علينا نتبع الامور كلها بيديك والديه كل امور كلها مكان عظيم فتح عليك افتح علينا فتح كل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسدد لساني واهد قلبي وابعث ذلك بالاخلاق الابدا وارزقنا كما بدأ العارفين وتوفيق الدين مع كمال الاخلاص والصدق واليقين والعافيه قلبنا ونسال الوحده والنقل والاتباع وخيرة الدارين وعلوم العبودين والعافيه امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wa'lam anna sam'a wal basara baban maftuhan ila qalbi yasiru ilayhi kullu ma yadkhulu minhuma. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasiru minhu asarun ila qalbi langsung izalatuhu anhu. فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه. إذا تأثر بشيء يحصل معه ويكون المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول والإعداد من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا عزيزتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها فكرة. Wa'lam ketahui oleh kamu anna sam'a wal basara, bahwasanya pendengaran dan penglihatan, telinga dan mata, babani maftuhan ila qalbi, dua pintu yang terbuka langsung ke hati. Jadi los mendengar atau melihat langsung masuknya ke hati. Hati itu cepat menangkap, menerima, mendownload. Jadi kalau didengarnya atau dilihatnya langsung terekam. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Jadilah kepada hati semua yang masuk daripada keduanya, dari pendengaran dan penglihatan. Hanya dikurangi. Jangan terlalu banyak melihat, jangan terlalu banyak mendengar.
Nanti kalau kebanyakan melihat masuk terus tiba hatinya, apalagi masuk dengan sesuatu yang Allah tidak suka, mendengar sesuatu yang tidak suka, memberi bekas. Khusyuknya di dalam ibadah tergantung dengan bagaimana kita melihara keduanya, memelihara pendengaran dan penglihatan. Wa min syai'in yasma'u al-insanu wa yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ila qalbi. Dan berapa banyak daripada sesuatu yang mendengar oleh manusia dan hari itu ini berita sakit hati seorang, jadi sakit hati. Yang di luar masuk tadi masih kosong semua. Yarahu, atau yang apa yang dia lihat, mimara yang bagi sesuatu yang tidak pantas dilihat, yang bukan haknya dilihat, tidak ada tujuan. Yasilu minhu asarun ila qalb, sampai daripadanya itu bekas kepada hati. Jadi kalau hendak khusyuk di dalam ibadah sholat, jangan banyak melihat, jangan banyak mendengar, maka akan khusyuk. Sebagian banyak kita lihat misalnya dari rumah ke jalan ke masjid, banyak kita lihat di jalan itu yang timbul di waktu sholat. Nah, kelihatan itu ini lah, melihat toko orang lah, waktu sembahyang ternyata toko dari dijual ini, toko ini dijual ini, sampai panjang tuh dari takbiratul ihram sampai salam. Bekas dan suruh izalatu anhu, susah menghilangkannya. Lebih baik kita berpelihara daripada membersihkannya susah. Kalau kita pelihara mata, jangan yang banyak dilihat, kurang. Semakin banyak kita lihat gemerlap dunia, semakin cinta, semakin banyak masuk di dalam hati keinginan itu ini kita cinta. Bainal qalba, bahwasanya hati itu sering utasur. Itu dimulai dua. Bahwasanya hati itu sangat cepat menangkap, yaitu memberi bekas, menangkap, merekam dengan semua yang datang atasnya. Direkamnya langsung mendownload otomatis gitu. Pada salah bisyai'in ya suruh mahbu anhu, apabila memberi bekas dengan sesuatu, ya suruh mahbu, susah menghapusnya anhu daripada itu hati, lama menghapusnya, gak gampang bersihkan hati itu. Gara-gara tadi kita banyak bercerita. Kalau dia punya murid berhari sanara hibri samihi wa basari. Hendaklah seorang murid yang ada keinginan untuk takarrub dengan Allah, menjalani suluk dekat dengan Allah, harisan, keinginan kuat atas memelihara sami, pendengarannya, wa basarihi, dan penglihatannya, senang pelihara. Coba ada juga apa yang kita lihat. Mujtahidan fika fi jami'i jawarihi, bersungguh-sungguh pada menahan semua anggota badannya anil asami wal fujur, daripada dosa. Itu yang utama dulu. Ya. Tahan anggota badannya semua daripada asam, dosa. Tidak ada kita dosa.
susah nanti. Wal buduli, ada sesuatu yang sia-sia, sekalipun itu tidak berdosa, tidak membawa dosa, tapi kebanyakan tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, itu tidak ada. Melihat di rumah orang tuh itu, ya. Atau melihat di gelapnya dunia yang tidak ada dosanya. Tapi semakin banyak kita melihat, semakin tidak banyak masuk di dalam hati yang kita lihat itu. Susah nanti membersihkannya. Wal yahdar minan nadar bi'ain ihtisan ila zahatul dunya. Hendaklah dia waspada daripada memandang dengan pandangan baik, cantik, indah kepada gemerlapnya dunia. Itu bagusnya rumah orang, itu bagusnya mobil orang. Kalau ingin melihat itu ya insya akhirat. Ingatkan ya baca bahwasanya kehidupan itu kehidupan akhirat. Sebaik apapun di dunia habis sudah. Ya. Tak punya panah. Sebaik apapun kalau ke bawah dia itu ditinggal. Kalau enggak kita yang meninggalkan, mereka yang meninggalkan kita. Ya. Jangan menganggap baik wazinatah perhiasan dunia. Tentunya ulun hidung, manis, hijau. Siapa memandang tertarik dengan dunia. Dunia itu musuhnya Allah. Allah tidak suka. Tapi kita tidak bisa lepas daripada dunia. Jadikan dunia itu penolong untuk akhirat. Karena zahirah fitnah. Dunia itu pada zahirnya fitnah ujian. Kalau tahu itu fitnah ujian yang terlalu dipandang, karena fitnahnya kita kena ujiannya. Makin kita tuntut juga semakin kena fitnah. Batinnya ibaratun, batinnya itu adalah ibarat pelajaran. Kita lihat dunia ada pelajaran aja. Tuh lihat orang kaya orang kaya, itu orang banyak harta bagaimana, itu orang banyak harta. Kita ambil ibrahnya saja pelajaran. Lain tentu ila zahirnya fitnah. Kalau mata memandang kepada zahirnya fitnah. Kalau memandang zahirnya saja dunia, itu ini dan wal qalbu yang dulu ila batin. Hati itu memandang dunia itu kepada ibrahnya. Ibrahnya pelajarannya apa? Lihat itu. Kita disuruh nonton saja. Tidak perlu komentar. Jangan komentari Allah. Melihat dunia jangan terlalu komentar. Jangan kalau dunia hebat pada Allah, tidak bisa daripada Allah, harusnya begini. Belum tentu. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yang dipuji Allah. Pujian Allah ternyata Rabbul Alamin, orang yang mengatur alam. Jadi aturan Allah itu sudah terpuji sudah. Jangan kita bilang aturan gini. Kadang-kadang kita tidak suka sesuai nafsu kita. Udah terima. Padahal di situ hikmahnya besar. Ya. Ada orang yang protes ketika itu waktu di kota Makkah melaksanakan umroh. Jadi
masuk waktu sebelum maghrib ditutup sudah karena terlambat masuk. Dudukan di halaman Masjidil Haram. Karena kalau waktu itu tutupnya sudah tidak bisa masuk ke kita. Dia duduk-duduk di luar saja. Bisa masuk cari pintu yang ujung-ujung sana bisa aja. Tapi mana terlalu jauh. Jadi duduk kita bertiga. Ada guide yang di sana. Ustaz katanya ya ulun orang Sunda ini karena terpandang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kalau keadaan ke sini semuanya begitu ya. Karena Masjid Nabawi nama Rasulullah dengan Ka'bah mana ada orang aku ke situ ya. Jadi tidak tertariknya orang ke situ. Bukan tempat wisata, tempat yang panas, ya. Tidak ada pemandangan, ada daya tarik di situ. Karena Ka'bah dan Rasulullah saja. Coba kala itu kita datang ke sini, kenapa? Tuh melihat orang itu sedikit kafir, sedikit syirik. Oh syirik, nggak boleh. Yang jaga kan gitu. Kalau dah kita berziarah dengan Rasulullah, syirik. Caranya pergi. Ya udah itu dalam lama duduk, pilih senang, disusirnya. Nggak ada perasaan, kadang-kadang marah. Tapi karena itu pandangan kita pandang orang. Karena kalau pandangan zahir saja itu kemarahan. Jadi pandang itu dengan dua pandangan, pandangan zahir dan pandangan batin, pandangan syariat dan pandangan hakikat. Ya, salah ya salah. Tapi kalau satu saja, pandangan zahir saja, marah aja itu terus. Lihat orang Masyar marah, lihat itu Masyar. Melihat orang Wahabi marah aja. Tapi hati mandang batinnya itu ikhlas. Apa pelajarannya Allah taruh Wahabi itu di situ? Kalau pada Wahabi itu susah sudah kita tidak bisa jalan. Suruhlah menjaga kubur Rasulullah itu orang Banjar misalnya. Berdudukan di situ lah dia. Bisa baca burdah di situ. Dibakar kok lagi orang jalan. Bisa ke maulid sejam ada duduk situ. Ada urusan. Kalau di kita situ orang ahli sunnah wal jamaah, bisa berkelahian di situ. Yakin kita. Nah, kalau mau kalah sih punya situ. Satu rombongan lagi kadang mau kalah. Jadi kita bawa rombongan malam-malam ke Raudhah. Jadi kita masuk sama-sama. Karena bergantian di shop itu sholat dulu. Habis sholat salam bergantian mundur yang kawalan yang masih ini sholat. Supaya ada diambil orang, kita ambil kesempatannya kawal di belakang, teman kita di belakang untuk sholat. Ya, jadi sholat kita di belakang dengan teman-teman. Sholat 2 rakaat. Habis sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa takbir lagi sholat duduk. Yang di belakang dia sudah ada di balik dengan kawal ada. Sudah sampai ke situ kan ingat lagi dengan mengkawal. Iya. Pokoknya belum habis kan doa ada bejim. Ada peduli dengan apa ini? Siapa kita ini belum sholat sudah waktunya Pak. Habisnya diusirnya itu. Karena mau ada peduli bisa lah. Sudah yang lagi sampai 3 kali ada urusan orang awal di belakang kayak apa? Sudah meninggalkan kubur selaman gitu. Keluar selamat kita sambil kita ada sembahyang lagi sambil berdoa berjalan mencari sela-sela untuk keluar. Dia dengan Rasulullah itu tertinggal di apa? Iya, dia sudah nampak lagi. Kita nggak di situ doa ada memperhatikan kawan. Ibadah banyak ada doa dia. Belum tentu Allah kita tertuju dengan orang yang gitu. Itu kalau orang kita ibrahnya di mana? Seandainya orang kita mungkin susah untuk
berziarah. Tapi karena mereka siapapun lewat sebentar, ayo di belakang ribuan masih orang yang jalan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Kalau orang belajar di Solo ya ke situ bisa ada muridis tuh merabit air ditata Ka'bah itu ada aja dan menata apa aja ambil berkah itu orang kita untung ada mereka itu ikrahnya. Jadi bu ada yang kawal itu orang tua itu seandainya orang kita kalau jalan itu memang itu sudah ya, yang kita protes Allah yang mengatur di situ. Wa min muridin nazara ila syai'in min zakari fid dunya famala bi qalbi ila mahabbatiha. Berapa banyak yang seorang yang tadi ada tujuannya, kehendak keinginannya untuk menjalani suluk takarrub kepada Allah, berdekat kepada Allah, tapi gara-gara memandang kepada sesuatu daripada gemerlapnya dunia, maka condonglah hati famala bi qalbihi, condong hatinya itu ila mahabbatiha kepada mencintainya. Ya. Karena maka saya maka cinta, istilah orang itulah. Kenapa dia cinta? Karena kenal. Coba kalau kenal mana ada orang mencintai orang? Ya. Karenanya melihat, ingin tahu, nah baru dia mencinta. Makanya jangan terlalu dikenalkan ya, ke anak-anak kita tuh. Kalau kita rajin bawa ke masjid taklim, lagi kecil, pergi ke masjid, sukanya ke masjid. Tapi kalau duluan bawa ke mall, jangan harap. Bawa aja ke masjid Federal ini. Di masjid, kenapa kada mau masjid Federal ini? Kenapa ada mandi bola? Di masjid ada mandi bola, Pak. Gara-gara kita kenalkan dia sudah itu. Ada orang yang telepon di bawah, ya ini dia orang asli Soekarno kan, orang gunung, tak tahu di kota, aman tuh. Makanya orang-orang Mekah itu waktu kecilnya diantar ke kampung karena supaya bisa mandiri, halus-halus bisa mandiri. Rasulullah itu dibawa Aimatul Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad dari bayi sampai 6 tahun. 6 tahun sudah bisa membala kambing. Kalau orang sini bisa kenal kambing baru orangnya 4 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun langsung 4 tahun. Kalau orang kita sini kenal kambing baru orangnya menarik kambing ya. Kalau Rasulullah mungkin besar dan beliau bisa mandiri sudah. Begawi itu orang-orang kampung di pedalaman itu enak makan, ada liwak, cari liwak seorang harinya nangkap liwak apa hanya dimakannya. Kalau di sini ada bisa sebenarnya, jangankan itu masa mungkin dari bisa cari liwak, aku suruh cari liwak pagi tahunya minta, jadi kita ada mandiri. Dikirim ke kampung sana sampai 4 tahun Rasulullah. Tak ada melihat yang macam-macam. Makanya Rasulullah bersih daripada sifat-sifat anak-anak yang orang yang di kota. Yang santai kalau makan tinggal duduk sampai sedang tidak, atau meminta dengan orang tua enggak. Akhirnya mahabbah, cinta dengan dunia itu di dalam hati. Padahal di situ hati itu pandangan Allah. Allah la yadhuru yasamikum wa la yasrarikum wa lakin nanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah hati. Ketika hati itu penuh sudah, karena kebanyakan di downloadnya, memori penuh susah. Kadang dihidupi error.
Orangnya error juga. Dibawa sembahyang error juga. Iya. Kenapa diajak ke kebaikan itu tapi mau karena error. Kebanyakan isinya. Ya, maksimal kartunya memorinya 2 GB, yang didownload sampai 5 GB kayak bakalan. Ada hidup lagi sudah. Hatinya kebanyakan melihat, telinganya banyakkan mendengar. Coba aja ya, kita coba tes ya. Buka itu HP, baca komentar, pusing soal loh. Iya, pada kenal saling, ya. Apalagi dalam masalah yang kemarin tuh, masalah pemilu tuh banyak komentar sih, banyak pusing soal tuh. Bencinya luar biasa. Ciwas kenapa aku membaca? Iya. Nah akhirnya untuk ibadah itu sampai marah-marah. Akhirnya perempuan guru bicara gue marah-marah aja masih. Ya ada sesuatu lagi kan gitu. Karena kebanyakan kita ada lagi niatnya dakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, dunia ada begitu. Dohirnya fitnah, ujian. Batinnya ikrah. Wasaibi jamiha wa amaratiha. Kalau sudah cinta dengan itu dunia, dia berusaha untuk mengumpul dunia, mengumpulkan. Jalan itu kosongnya, nah. Musolanya kosong, nah. Dan masih kalau di sini masih kosong, di sini kosong. Nawar itu berapa persen? Berusaha untuk mengumpulnya. Kumpul itu alhaqum takasur. Itu jauh dan memudahkan. Jauh celaka. Mengumpulnya cuma untuk dipandang, koleksi. Udah anak meninggal baru salah. Sayangnya gitu ketinggalan. Jadi kalau ngumpulnya untuk menolong akhirat, mengambil sekadar hajat, selebihnya untuk sabilillah di jalan Allah, di jalan kebaikan, luar biasa. Itu yang kita hiri. Orang berjalan tapi hartanya digunakan untuk kepada jalan yang diri Allah, itu kita hiri. Kalau yang hartanya ngapain hiri? Itu terus macam-macam. Kalau yang ada itu sudah. Kalau anak ini ada, itu ada. Kan katanya ada kalau memelihara menjaga. Ada mengambil, ada orang yang bukti. Tidak perlu kita mikir asbab. Anak mobil mikir asbab dulu. Kayak apa caranya aku dapat duit? Kayak apa kalau makan aku dapat duit ini? Dan lagi terus itu. Kalau oleh Allah diangkat oleh intina ul asbab, diangkat oleh Allah asbab, sampai sudah. Ya, anak mendapat itu sarannya Allah. Kalau kita kadang menyalahkan Allah, biar Allah kita menjadi budak dunia sekali masih. Tapi kalau kita dengan Allah, dunia dihalau kepada kita, diarahkan semua. Ini dari salah satu kita ketahuan. Yang dari jauh-jauh ada tahu kita. Kan ada Allah itu menghalaunya. Ya. Ini contoh saja. Satu cerita pengalaman. Sembahyang Jumat di daerah Kilo 8 Balikpapan, Depok. Habis sholat Jumat selesai salaman. Ada orang salaman yang biasa tempel, salam tempel. Kalau nyari ini tidak, orang Mongoli masukkan kantong, ya, masukkan kantong. Jalan boleh singgah di warung yang tahu jual telur, yang makan telur sepiring. Telur sepiring ya, berapa sekian? Ambil lah yang itu orang tadi, saya ambil. Ada pengunjung melihat ini lain, pengunjung itu ujung. Jika dilihat itu duit apa nih? Sekalinya duit ringgit Malaysia.
Kita kalau di Malaysia dapat ringgit. Orang 2 lembar, 1 lembarnya 50 ringgit, masuk sini tuh. Muncul orang yang tukang hintalo, kita diambilnya dia dulu, bingung mau dicapai nih. Kita juga ringgit nih. Tadi jadi maksudnya cari yang lain. Nah, Allah mengarahkan ke situ. Kita ngobrol dari sini. Dulu kita transitnya di Malaysia. Alhamdulillah ada duit ring. Harganya pakai ring. Kalau sini pakai ringgit dulunya ada duit ringgit. Ada kamu kita Allah. Jadi kalau mikir asbab, kita jadi budaknya. Tapi kalau kita serahkan dengan Allah, tawakal. Tapi kan kita harus ikhtiar, ujar, yang beralasan asbab. Kita kan harus ikhtiar. Kan yang nanti ikhtiar itu kata dari kata cara yang tahu ikhtiaran. Kalau bisa memilih, pihak itu. Kalau bisa memilih, pilih hak. Coba aku bisa milih, aku jadi kaya. Ngapain milih kayak gini? Jadi kaya orang kayak gini. Karena Allah yang mau. Kalau nak milih itu sehat aja terus. Tapi kan Allah yang tahu. Anak makan durian, nak pilih seorang kan dipilih anak. Minta pilihkan orang untuk menjual durian kan, atau milih seorang kan? Kira-kira. Kalau milih seorang bisa tekanan anu. Tapi kalau yang ahlinya memilih tahu ini duriannya ini ngarannya ini sudah tua nah ini kok kalau jual sudah keamanan kurang apa bagus kalau pilihan kamu karena yang berjualan dia lebih tahu. Jangan kita punya tahu ini soal bulik si putih bijinya berarti anu. Kalau kita milih kita ada lepas daripada salah. Di dunia ini yang tahu Allah. Insilin yang mengatur semua. Jangan kita yang mengatur. Yang mengatur Allah. Ini pilihan sudah. Kalau Allah pilihkan, itu yang terbaik. Kalau kita sakit datang ke dokter, jangan kita milih obatnya, keracunan. Kita serahkan dengan dokter yang pilihkan. Nah, dipilihkan dokter pahit. Boleh saja Bang kita berdoa mencari agar dok adalah nasi sirup yang manis. Di dokter berada yang ini aja pahit. Dan mau kada mau, la haula wala quwwata illa billah. Udah ambil dari itu obat. Kalau dokternya nawari kau anak yang sirup yang manis kan, anak yang ini pil ini. Nyata kita milih yang kalau ada pilihan. Kalau ada Allah yang memilihkan, serahkan aja dengan Allah, jangan kita punya bisa-bisa. Kalau sudah cinta dengan dunia, dia akan berusaha mengumpul dunia. Wa amaratiha, dan membangun dunia. Soalnya dunia inilah yang tujuannya, enggak ada tujuannya. Pada hari Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya, tapi yang membawa angin ini terbang ke Nabi Sulaiman dengan tentara dengan pasukan-pasukannya itu berjalan di atas, ada di bawah terbang. Ada petani melihat, ya Allah, Nabi Sulaiman dengan pasukannya di atas berjalan, ada di bawah lagi terbang. Ya. Nah, ada Badun Adil ini yang karunia yang besar ini. Iya, Nabi Sulaiman diberikan karunia yang besar. Ucapannya itu dibawa oleh angin masuk ke telinga Nabi Sulaiman, bawa ke sana. Ada nama turun Nabi Sulaiman, datangi, datangi. Aku dengar itu ucap tadi Nabi Sulaiman. Ya, anaknya gitu orang Jawa berpandir, angin bawa ke sini. Betul sama aku adalah dia semau melihat. Aku kena jadi pendengarannya yang dengar. Itu orang wali.
Jadi ketika sudah ada datang ke masjid ini, ayo pas itu. Biar Nabi Sulaiman, aku dengar kamu ucap tadi, itu tuh bukan karena yang besar, itu kecil. Kalau kamu bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itulah karunia Allah, nikmat Allah yang besar. Itu bang, itu sudah ada apa? Itu cuma dunia, habis belum mati, habis dia panas. Kalau sampai ke akhirat itu kelebihan itu. Tapi kalau ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai ke akhirat. Subhanallah ta'ala Indonesia. Pahalanya aja sepenuh timbangan, mabena sama subhanallah lebih afdal daripada dunia dan isinya. Itu yang besar. Jangan terlalu berkecoh melihat kena orang kawarikul ada, akhirnya madahkan jadi dulu sewali, ya. Kecil orang sekarang itu kecil. Kena tuh dajjal lebih dari itu. Allah teragum dengan hawa Quran itu yang menyalahi, kena pasti jadi anak buah dajjal, ya. Dajjal semua ditampakannya lebih kayak apa, dinya Tuhan nih, air sana, angin kena, hujan turun, dia Dajjal. Dia punya perasaan, tukang surat di TV itu, tidak ada apa-apanya di mereka. Ya. Untung aja mati si bapaknya, si bapaknya. Nah itu harap juga itu. Banyak orang di Indonesia terpengaruh, ya. Kayaknya kusut-kusutnya gini daun jadi duit, tempatnya lagi sudah. Kalau orang mahabbah dengan dunia, melihat duit, kan bukan itu tujuan. Jadi Nabi Sulaiman itu mana aja habis, itu dunia selesai. Jangan kagum melihatnya, itu orang terbang betul. Makanya kalau baca manaqib itu jangan selamatnya aja. Cara orang tuh menjalani sampai mencapai martabat yang mulia di sisi Allah, itu kayak apa caranya, itu yang ditiru. Yang masa keramat aja akhirnya merasanya keramat. Jadi bahari itu perasaannya, iya bukan keramat sudah. Pulang ke belakang bayi itu banyak pinggir sungai tuh, BAB. Sekali melihat tuh bawah, karena apa nih BAB ini orang banyak kehidupnya kalau dia kan keramat aku seorang BAB di belakang pura-pura, ya pura-pura itu pun dulu merasa keramat, jadi saking hasangnya tuh keramat terus. Wali itu ketujuhnya tidak mau dikenal orang, disembunyi. Kalau mau dikenal orang ya, apa-apa kita sembunyi. Karena dikatakan orang gila, padahal wali, karena nutup dirinya. Karena dikenal orang. Pemulung, orang pengemis, dikira pengemis, pemulung, padahal itu wali, ditutupinya dirinya. Mana mau dikenal orang. Statusnya tidak mau dikenal orang. Ya. Apa aja punya cara ada, kadang dengan kekayaan, orang kaya, mungkin wali cuma hatinya kadang cinta dengan dunia. Statusnya ditutupi. Ada statusnya ditutupi dengan ilmu. Ada statusnya kelakuan. Orang pemuda ini diwardah, padahal ini menutupi dirinya. Statusnya itu pada dikenal orang. Seperti Uwais Al-Qarani, tidak ada yang kenal dengan beliau di kampung. Ya Rasulullah, Uwais majhulun bil ardi wa masyhurun bis sama. Di bumi tidak dikenal orang statusnya, di langit terkenal, tersebar. Ini belum jadi wali, tiap hari masang status, ya, supaya statusnya dikenal, dilihat kali status. Ya mungkin kali nama dikenal orang, bingung aja. Bisa. Kalau orang menampakkan kenal, viral, viral ya, waktu kali viral dia tetap aja, ada viral. Ya. Kalau viral aja gampang aja, nalakas viral. Iya.
berubah lagi. Kenapa sekali kan terkenal bilang ada? Ini kasus mimbar kami dan semimbar kata mana kan siapa yang katakan ini mimbar ini orang sudah naik si pulang tuh nah orang itu naik terus kata nabi sih dia. Kaya bagilah ke ayuhal murid anta butuh basaraka anjamil kainat. Seyogianya bagi kamu wahai orang yang memang hendak menjalani suluk dengan Allah, bahwa kamu tutup pejamkan mata kamu itu daripada segala yang ada, yang terlalu banyak melihat. Kalau maha lezatnya di dalam ibadah, ya, nyaman. Wala tadbira ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Tidak memandang itu kepada sesuatu daripada tujuannya kecuali tujuannya untuk ambil i'tibar pelajaran aja. Melihat orang manusia ambil i'tibarnya. Bagi orang kaya ambil i'tibarnya. Pelajaran dari situ. Jadi kita harus memandang i'tibar. Allah tuh nyuruh kita tuh memandang supaya ingat dengan orang yang sejahtera. Itulah hamba. Al-ubudiyah yang dinamakan ubudiyah itu kehambaan. Tarbut takbir wa syuhudul takbir. Itu hamba. Tarbut takbir meninggalkan mengatur. Yang mengatur siapa? Allah. Jangan kita yang mengatur. Anda ini malu. Wa syuhudul takbir menyaksikan itulah kehendak Allah. Semua yang dilihat itu ingat Allah. Liyuriyahu min ayatina. Supaya kamu memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami aja. Undur ila nafsika, pandang diri kamu. Bukan Allah yang paling dekat. Kemudian alam laulu itu masuk di. Kemudian pandang tuh alam di atas langit. Itu masuk di, kemudian alam yang di bawah bumi. Apalah yang dulu yang dari ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Pada kira menyakit. Innaka anta mudzakir. Kamu diciptakan oleh Allah punya akal supaya bisa berpikir. Ya. Ingat dengan Allah. Melihat makhluk, ingat dengan Allah. Melihat dunia itu begitu. Jangan terpengaruh. Dia penjahat marah. Sama kita tuh nonton film, nonton TV, bertindak-tindak TV ditindak. Orang nonton itu berenai, ambil i'tibar, ada penjahatnya, ada jagawannya. Manusianya jadi jagawan ini jejak-jejak salib, rumah main. Orangnya beda duit semuanya, soalnya banget. Nonton bawang abang, bawang putih. Itu bawang abang, bawang merah ya. Nangis gitu. Iya. Coba ambil i'tibarnya aja lah. Oh itu kan pintar juga. Apa masuk adalah bola ya. Iya, ini ada ngomong musuh badan dengan bila nonton filmnya tuh berseri pulang ketajam. Biasanya ibu-ibu. Iya. Ada ketinggalan pokoknya dipindah sedikit yang mengalahkan berita ngamuk ya. Tapi sambil nonton ngamuk juga. Ambil i'tibar. Pintarnya itu sutradara mola. Kalau nyamandang dengan zahirnya saja bermain terus dunia. Umum dahar mati ini itu masuk neraka. Apa yang dijual? Telepon. Namun sudah kontraknya 80 tahun, ya 80 tahun hanya mati.
Seorang tua mendoakan mati karena mau mati-mati sini. Makanya Allah harus sabar. Biar maksiatnya macam-macam tuh. Tapi sudah jadi Allah itu hidup 80 tahun, saudara ya Allah mau 80 tahun. Makanya kita kali jadi Tuhan, mau jadi Tuhan banyak mati kita. Lihat sedikit berapa preman itu mati aja sudah nih mati aja. Kita ada sabar, Allah tuh sabarnya apa? Musuhi Allah, menyumpahi Allah. Kadang menyembah Allah, kadang juga dari Allah rezeki. Nah, ambil dia terus ya kan? Namun kita jangan harap. Nabi Ibrahim jadi ditegur oleh Allah. Satu hari Nabi Ibrahim membagi roti, bagi roti. Datang orang Majusi situ, penyembah api. Melihat Nabi Ibrahim itu juga api datang, karena memang mereka itu ada ciri pakaian. Orang agama-agama itu ada ciri pakaiannya masing-masing. Ada yang pakaian kuning-kuning, kepala gundu, ada dua. Tahunya kita tuh punya orang ini. Kalau ada pakaian misalnya betisnya tak angkat sedikit lawannya, oh ini sih kuning. Oh ini ada ini, tahu semua itu kan ada ciri-cirinya semua, itu khas semuanya. Alamat ada semua. Kalau kita ini hari itu padahal kenapa? Itulah keundangan pakaian itu. Apa diundang tinju, ke masjid jadi itu, pulang ke pasar ya kayak itu, jadi keinginan tuh ini orang ini mana? Tapi bedanya di mana aja. Pulang ke pasar mungkin dulu di mana? Jadi mereka Nabi Ibrahim, ini kelihatan minta roti tidak kata Nabi Ibrahim pada kembali ya. Pada Nabi Ibrahim bolanya umrah luar biasa. Ditanya Nabi Ibrahim, bimada, dengan apa? Karena berhada maqam, dengan apa yang dapatkan mencapai ini kedudukan sampai digelar Habib Lubang. 3 dengan Ibrahim. Yang satu, aku memilih apa yang disuruh Allah, berarti mengutamakan Allah daripada yang lain. Terbukti perintah Allah di laksanakan oleh Allah, sembelih anak. Ada banyak pikir, panggil anak, mimpi, terus sembelih anak dia paham, malah itu amat itu mahu itu yang bendogi aja yang disuruh dah, jangan bisa. Adalah kita pikir, mau pada aku anak sih uangnya sudah pulang, nah itu kita tuh, itu yang pertama kata Nabi Ibrahim. Yang kedua, itu kata ini siapa penyakit ilmu itu teringat ada situ maka ada diri jangan. Yang ketiga ini kecil, aku tidak makan kecuali dengan kamu. Nah itu yang penting. Masih kalau ada makan cari kamu dulu ngawali. Kadang-kadang gue cari belakang dada, cari orang kamu sebelah berapa baru itu deh. Bawain makan terkonasi itu makan seorang. Kamu kita ada kamu jangan dulu makanan, ada kamu masih. Jadi makan ada apa-apa karena ada kamu dari jadi. Padahal banyak aja kalau kamu bawain tamu aja dia makannya sini, kau aja. Tapi karena ada kamu jangan dulu makanan. Apa makanan-makanannya? Pokoknya kira-kira ada kan? Nabi Ibrahim nggak ada bawa tamu dia makan. Nabi Ibrahim. Ikan ini penyembah Majusi ada berbari. Pergi lah Majusi tadi. Ditegur oleh Allah. Ya Allah Ibrahim. Itu Majusi itu kan yang nyembah aku 30 tahun. Tapi aku tidak pernah menahan rezekinya. Kembali kita harusnya. Kita hanya sekali minta. Belum apa-apa sudah. Kalau nak kembali ibadahnya juga cuma sebiji roti ya. Ditegur oleh Allah. Oh yang dia karena. Nah, minta ampun Allah, cari itu jadi manusia dia di sini itu dia. Kenapa manusia punya roti yang baik?
Tadi kan datang bari, kenapa bari? Dan Nabi Ibrahim, aku ditegur Allah. Kenapa? Ikan tuh 30 tahun kalau menyembah Allah, tetap aja jadi bari, masih nikmat. Ikan hanya datang aku, cuma aku kenal ke majusi, ada daun apa, kok kadang bari ikan? Ayo, makanya aku ditegur. Itu kan, iya, kalau itu aku beriman. Masuk. Beriman dengan Allah lewat Nabi Ibrahim. Tutup mata dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim illa ala qasdin i'tibar. Memandang itu ada tujuan i'tibar. Bila yang mengisahkan sesuatu ada enggak i'tibarnya? Maka itu bisa. Boleh aja masa lucu kah, ada lucu kah kita mengambil i'tibar. Ini. Bagaimana dan maknanya antadkura dan nadri ilaiha, bahwa ketika kamu memandang kepada sesuatu kamu ingat gitu. Oh Allah menghadang bola ini, hikmahnya kita ada tahu diam, jangan komentar itu perbuatan Allah kada pantas. Iya, kenapa tuh Allah ini? Makanya ketika Allah menciptakan makhluk, Inna Allah ala yastahi aja terbana salama bahwa datang bahwa kota. Allah tidak malu menciptakan ya. Bahwa nyamuk Allah kahato yang begitu satu itu kecil dan tafsir begitu. Kota. Amal ladina amanu baya'lamuna annahu haqqun min rabbih. Ini iktibar. Adapun orang-orang yang beriman, amal ladina amanu baya'lamu, maka mereka tahu annahu haqqun min rabbih. Itu benar dari Allah, ada tujuannya. Itu orang beriman. Amal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, ayaqulu nama aradallahu bihada masalah. Kenapa Allah murah nyamuk ini bikin masalah aja nih? Mulai penyakit aja, manfaatnya tidak ada. Siapa bilang? Iya. Allah ketika menciptakan sesuatu ada yang manfaatnya, ada yang pemeliharaan untuk pemeliharaan. Sudah tahu nyamuk bawa penyakit, sudah tahu hidupnya itu di tempat kotor, jangan begitu. Karena ada nyamuk bersih, bersih, gotong royong langsung. Nah itu fungsinya. Bila sudah ada demam berdarah, itu bersih kampung, bersih semua gotong royong. Itu Allah ciptakan supaya jadi bersih. Ada hikmahnya. Bila ada gotong nyamuk banyak, rumah malah tambah lagi gantungan supaya jadi sarang nyamuk. Nah itu kalau berpikir. Karena bahwasanya memandang dunia itu panah habis dia. Waktu kemudian dia akan hilang. Nah, bahwasanya itu dunia karena minum dan dulunya tidak ada. Wa anau kam nadhara ila hadun, bahwasanya berapa banyak orang yang memandang kepada dunia itu seseorang minal adami dari manusia pada haba hilang tuh wabakiat sia inyanya mati kesisa dunianya. Ada orang bisnis banyak sini bisnis sewaan, bahkan kalau ada sewaan situ diisi uang bank BRI, ada ATM-nya, sampingnya penjualan mobil macam banyak sudah di sini mobil apa malam Jumat yang lalu ini dari mudah jantung dunianya masuk kurang maafin paling itu orang nangis setelah keluarga nangis cuma aja tapi 2-3 hari apa kita tawanan itu lagi. Iya banyak dapat berbagi sudah ayo hitung kalau seminggu 7 hari lebih hitung nah berbagi iya untung barang apa dapat duit ya, dapat harta kita nanti kubur maka kita tahu Wakam tawa rasa falpun an salafin. Berapa banyak orang yang mewariskan dunia orang yang kalau yang berdudi daripada orang yang berdahulu. Orang berdahulu membangunnya bercari semua kasihan, berdudi santai. Kuitan makam
membuka hutan, nah merintis, mengukur berapa tanah 5 ke 10 hektar, tubuh, jangan makan daging, kali setengah, ada beli ada juga bingung ayam, kalau bingung ada makan kali juga, ada ayam setahun sekali kalau ayam ayam, itu bingung, nggak ada bingung, nggak ada bisi, ya. Ada makan daging, kalau ada pengantinan juga. Sudah datang Tuhannya dia pengantinan anak di rumah bungkus lawan tisu lagi bawa beli pada di rumah. Yang tidak makan nah kayak orang di warung Padang bajunya aja tuh dagingnya buat apa kan? Ya tanah tuh banyak meninggal hutan anak harap jadi tuan tanah. Nah, tanah juga di sini. Hutan kan untuk bermalam di hutan, berkebun. Yang kita sini gue karena batu bara iya apa iya nah kuitan tadi disajikan tanda dan antara apabila kamu memandang ilal mawjudat kepada yang ada pandur ilaiha pandang kepada itu yang dunia ini nadara mustadil biha ala kamali kudrati mawjudiha memandang kepada yang ada kan itu dunia atas kesempurnaan kekuasaan Allah mengadakan ke wabariha subhanahu dan baiknya Allah yang baru menciptakannya sebenarnya itu utama maka memandang sesuatu Allah biasanya harus Nabi Bakar misalnya Allah ini marah itu ini saya tidak terang itu Pak dan Allah tidak aku lihat sesuatu dengan mata aku ini kecuali yang kulihat Allah musyahadah ya, itu makamnya syuhudul wahdah makam ihsan ya. Makam musyahadah kata Jibril ya Muhammad mal ihsanu apa itu ihsan kata Rasul al ihsanu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak yang nama makam ihsan itu dua yang pertama kamu menyembah Allah hidup itu seolah-olah kamu memandang Allah kamu melihat Allah kalau tidak bisa maka musyahadah itu Fa'ilam takun tarahu jika kamu tidak bisa memandang itu fa'innahu bahwasanya Allah ya akan melihat kamu maka muraqabah kalau bisa ada CCTV di mana-mana ada wani ya, kan? Kenapa kita ada wani mencuri di toko karena ada CCTV adanya CCTV dalam hati kita semua ada wani oh Allah melihat nah yakin kita lakukan CCTV-nya dia CCTV Allah baiknya jami al-mawjudah bahwasanya semua yang ada ini tuna dibilisanilah dia memanggil dengan lidah hal keadaannya nidaan panggilan itu yasma'u ahlul qulub yang akan mendengar ahli hati berbicara semua yang ada ini bisa bicara yang mendengar hati paham ada misalnya tengah hari ada ibu-ibu ketapasan kemudian jemur ketapasan sudah ada karing ada karingnya tuh awan apa jerawat ya biar ibu-ibu tadi apa pas melihat awan bisa berpandir dengan awan kira-kira kalau itu melihatnya yang ada itu apa jadinya berarti lah kami tahu wah hujan gue sudah nyatain sebenarnya bisa jerawan putih kita pasang tidak melihat tuh kita pasang bila yang mengatakan oh anak hujan apa sangka di putih kita paham berarti ya datang ke kebun ketemu pisang ada masak sebiji apa abang aku karena pisang masak orang ini tahu baik seberatnya gitu masa jadi pisang abang aku asal pisang seorang yang pisang orang juga anu dia pisang gue panggil abang aku pisang siapa pisang orang ada itu bukan
mendengar yasma'u ahlul qulub, ahli hati, tahu dia semua itu paham. Al-munawwarati, yang munawwar, apa yang dikehendaki Allah itu tahu. An-nadhiruna binurina, orang yang memandang dengan nur Allah. Ya, Anda begitu jangan mendustakan hati. Ya, karena itu ada khawatir kritik. Kritik memang empat di dalam hati itu ada. Dari Allah, dari malaikat, dari syaitan, dan dari hawa nafsu. Itu ada empat kritik. Jadi kita harus bisa memisah, ini kritik dari Allah kan, dari malaikat kan, dari syaitan kan, atau dari nafsu. Itu dari hati. Itu di dalam kitab Imam Ghazali, Pelanggan Mencari-Cari. La ilaha illallah azizul hakim, bosnya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Baca sedikit yang baca ya, karena baca mengakhir sudah engkau Allah dalam Faslun arkan Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Mana Islam? Al-Islam wal inqiyad. Yang namanya Islam itu menyerahkan dan tunduk. Al-inqiyad adalah syar'iyyah, orang yang tunduk dalam al-istilah tunduk dengan hukum-hukum syariat. Apa diatur hukum syariat? Tunduk, kerjaan. Karena mana ya sih hukum di Islam tidak bisa jadi. Mananya arkanul Islam, rukun Islam, maknanya itu annaula yasihu dukhulu fil Islam, tidak sah masuk kepada Islam itu illa fi sittati syurut, dengan 6 syarat. Ada syaratnya ada Islam itu. Yang pertama akil, bakal kada, ya, kurangnya. Umum gila kada masuk hukum karena syariat, kada masuknya orang gila. Sembahyang lah, mana sembahyang? Ya, kada ada hukum syariat. Hukum negara supaya kada kena hukum negara, padahal dia gila. Bila mengukur orang, oh gila, aman tuh sudah. Iya, kada sampai hukum. Dari orang pukul orang sudah diperiksa, pas orangnya tidak aman, sudah lepas tugas. Oh, boleh jadi gitu. Kalau Islam salah satunya. Jadi hanya ada hukum di Indonesia itu jadi gila ya sudah. Nah, makanya bilangnya orang tuh gak ada kena hukum-hukum, berarti baik sangka aja dengannya, berarti gila. Iya, orang gila kebal hukum. Ya orang idola, maaf kada nyinggung, cuma nyindir. Yang kedua balik, anak itu umat dah. Bila mama bapaknya masuk Islam, anaknya umat. Hukumnya gitu. Sudah syariat juga agama, sholat kada kena. Balik. Wal ikhtiyar, kehendak sendiri. Iya. Maknanya kalau dipaksa, kada. Dia kehendak sendiri dia masuk Islam. Percuma saja kita maksa orang, membacanya dengan saya tapi di luar di belakang ada. Ya. Dan aku lagi nama, kalau amanah. Beda kalau ada syayatin, kalau ini nama aku menama nama mustahil. Kalau bertemu dengan orang Islam, oh kami beriman, kami Islam. Tapi kalau dengan syaitan mereka, Rasulullah Asahim, syaitan mereka itu Rasulullah Asahim. Ini namanya mustahil, kami cuma mulut aja. Mereka itu iman bujur-bujur, itu sudah. Ya, orang yang dipaksa. Ini ya. Makanya ketika Sayyidina Abu Sufyan waktu tahun 40 Mekah tahun ke-8,
ketika Rasulullah mau bawa pasukan ke Mekah, Abu Sufyan itu kan mata-mata. Abu Sufyan di jalan ditangkap, mau ada maunya sudah pasrah, ditangkap. Ketemu dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas masuk Islam di Mekah, kemudian berhijrah. Itu terakhir berhijrah ke Madinah. Di jalan ketemu dengan Rasul, kata Rasul, kita balik lagi dah, kita boleh sasana, balik lagi kita ke Mekah lagi. Umpatnya boleh, cuma kawal itu dampingi Sufyan, Abu Sufyan. Nah, jadi beliau kemana-mana dikawal oleh Abbas. Ketika masuk di kota Mekah, keliling Ka'bah, disuruh berdiri, tuh pilihan tempat lewat pasukan-pasukan. Jadi dia Abu Sufyan, dia dikawal dengan Abbas. Masuk Islam, di jalan masuk Islam, kok habis ditangkap masuk Islam, tapi rasa terpaksa masuk Islam. Belum, makanya dikawal ke sini. Sayyidina Abu masuk Islam karena jalan mati masuk Islam. Abu Sufyan karena terpaksa terpaksa berdiri di lewat ini pasukan-pasukan orang Islam, para sahabat lewat datang saat ini ya saat Yaumul Muhammad, artinya hari pembalasan itu bos. Ciut Abu Sufyan, iya lewat Rasulullah ya amat. Ikan gak nyuruh anak memerangi kaum itu gimana nih Rasul? Tuh jasad, kenapa jasad? Yaumul Muhammad, hari pembalasan. Iya, dustainya ya Rasul kadar saat dustai saat itu. Waktu itu yang pegang bendera liwat saat. Bahaya ya Rasulullah ini bisa merintah ini bahaya. Ini pegang liwat waktu itu saat. Ini ya Rasulullah al-yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Ada dari marhamah apa pembalasan ya. Saat ini ya Rasulullah mana bendera sini waktu itu. Ya ambil di ujung orang anak sidin, nah kita yang pegang anaknya yang pegang ada jadi saat sidinnya saat awal di orangnya biasa saat ada guru dari di mata orang Jagau nah sidin saat ya. Jadi di jalan ke hutan di pondok guling malam ada guling beragam. Rupanya ada kumbang kayu itu nah, tapi kulitnya kan atap, daunnya dari kayu. Berbunyi itu kok, namanya saat. Berarti ini dia ada juga nih waktunya nih, rani juga dia mengatur ada saat marah sih dia mulai saat sudah. Terus nanti dia juga ini pulang, jangan milik maka dalam hutan berduduk sidin sini ini kandangan Cingai bisa kandangan Cingai kalau dia ini saat luar biasa salah satu orang yang membuat syarah bejana sidin itu dipitnah waktu sidin di Syam dipitnah. Ikhtiar kehendak sendiri penutku bisyahadaten mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan itu syarat, ada yang namanya syartun, ada yang mengatakan syatrun. Itu 2 kalimat syahadat. Ada yang mengatakan syatrun itu kan adalah syatrul iman, separuh dari iman, sebagian. Jadi bukan syarat. Bagaimana orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dia beramal? Misalnya orang yang bisu, padahal disyaratkan dia ucap dulu. Oleh karena itu Sayyidina Abu Thalib paman beliau diyakini dengan beberapa ulama kita bahwa beliau dalam keadaan beriman. Ada saksi Sayyidina Abbas waktu itu ketika meninggal Sayyidina Abu Thalib tahun ke-50 Rasulullah. Ya, sebelum Mi'raj itu Sayyidina Abbas belum masuk Islam karena Sayyidina Abbas masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah waktu Fathul Mekah. Sidin bersaksi iya jadi suami itu aku dengar itu Abu Thalib karena saudara Sidin
mengucap kalimat syahadat. Rasulullah ada mendengar. Sampai itu kalau ada Rasulullah ada mendengar. Penyaksian itu yang dipakai orang-orang dalam malam bukan pada beriman. Tapi penyaksian sinabas ada di dalam kitab Asnaul Matalib fi Najari Abi Thalib. Kitab nama kitabnya Asnaul Matalib pada keselamatan Nabi Thalib. Itu ada kitabnya. Di sana ini disebutkan di sana Imam Muslim juga. Kalau harus orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang mengatakan beberapa 2 kalimat syahadat adalah syaratun, syarat masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Wal mualatu dan mualat mengucap 2 kalimat syahadat itu 2 syahadatain la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul harus mualat. Iya. Kalau ada mualat tidak bisa. Hari asyhadu an la ilaha illallah. Setelah esoknya wa asyhadu anna muhammadar rasul itu kan mualat atau banyak jaraknya lama. Huruf dia lama kawasnya tuh asyhadu an la ilaha illallah. Sudah dikomit wa asyhadu anna muhammadar rasul harus semua. Kalau orang adzan kan ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk ya. Masuk sana. Boleh. Itu sama dengan masuk Islam. Terdi bainahum tartib antara kedua kalimat syahadat. Kalau dibalik asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah tidak sah. Harus syaratnya tartib itu 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Syahadah mana syahadat ayat yakunu wa i'tikadu keyakinan dan i'tikad. Ilah huwa fil asli al-ma'bud walau bi ghairi haqqin. Ilah namanya Tuhan itu yang ma'bud yang disembah. Kalau mana ilah Tuhan itu al-khaliq al-razik kalau tidak bisa. Makanya kalau la ilaha illallah telah nabi. Ya. Telah nabi. Ilah isinya lah. Ilahnya istisna mulgo karena najis. Allah jadi khobar, isim khobar, mubtada mukhobar. La tidak terpakai, ilahnya tidak terpakai. Plus dengan plus hasilnya plus. Min dengan min hasilnya plus. Kan gitu kalau matematika. Apapun itu pengacara. Iya. Makanya kalimatnya najis, istisnanya kan najis kurang itu kalau terpakai. Dan Muhammadur ila rasul mananya Muhammadur rasul loh ma dan ilah kalau terpakai mubtada dan khobar. Loh, Nabi Muhammad itu ke sama kita kecualinya rasul aja. Siapa bilang sama? Tidak ada cerita itu manusia. Kalimat begitu kalimat nahunya, kalimat bahasa. La ilaha illallah itu khaliq razik yang menciptakan dan memberi rezeki. Kalau ada termasuk kita. La ilaha illallah. Kalau mana ilaha khaliq razik berarti banyak itu. Karena mustasna minhu daripada mustasna. Itu juga. Istisna dikeluarkan daripada mustasna minhu. Allah itu istisna, mustasna minhunya ilah. Kan tidak mungkin. Berarti Tuhan itu banyak. Makanya maknanya la ma'buda bihaqqin wujudi illallah. Tidak ada yang ma'bud, kalau ma'bud banyak. Yang berhak dan tidak berhak. Ya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa cinta sesuatu maka dia budaknya, hambanya. Sudah diingatkan. Begitu. Kalau ma'budnya banyak. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah duit, ada yang menyembah harta, ada yang menyembah macam-macam. Tapi kalau ilah cuma Allah. Ilah Allah. Dari lain. Wal muradu di sini adalah al-ma'budu bihaqqin illallah. Awal mengenalkan Islam, kamu yakin anak terkadu dan keyakinan bahwa la ma'budu bihaqqin illallah. Ana sayyidina Muhammadan Rasulullah. Al-insi wal jinni jami'an ijma'an sepakatnya. Maka ada malaikat itu alam Muhammad.
yang ada diutus kepada jin dan manusia, mengatakan semua sampai malaikat pun ada. Wa aqamis shalah wallahu sedikit membaca menakib atau guru masyarakat dan beberapa kebetulan persis malam ini, malam ke-12 Syawal, ambil berkat beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum min hadhihi ummati bi ihsanin wa bi sidqil yakin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa qufu an masawihi. Ceritakan oleh kalian, kata Rasulullah, kebaikan orang yang mati kalian dan sembunyikan daripada yang buruknya. Jangan diceritakan buruknya, nanti susah kita minta ridhonya, minta halal orang yang sudah mati. Ceritakan tuh yang baiknya, ada urusannya. Yang buruknya dengan Allah sudah tanggung jawabnya, dia akan dapat balasannya. Itu orang yang Allah. Gak tahu beliau ada seorang ulama, ya, ada Rasulullah alaikum bimujalasati ulama lazimi, dan sering nih kamu duduk dengan para ulama. Kenapa baca itu? Kata dia ulama warasatul anbiya, pertama ulama itu pewaris para nabi. Yang kedua kata Imam Syafi'i, laulam takun fuqahul amiluna awliya abdillah falaysa billahi wali. Kalau tidak ada ulama yang mengamalkan ilmunya itu wali Allah Ta'ala, maka Allah tidak menciptakan, tidak menjadikan wali. Ulama itu terbaik. Dan beliau seorang ulama dan kita yakin beliau adalah wali min awliya Allah. Ya. Kita cinta dengan mereka, nanti di akhirnya kita yauma yud'an bi imamihim, ya. Nanti pada akhirat dipanggil semua dengan imamnya, siapa yang kita cintai. Nah, dan itulah kata Allah dalam Al-Quran, yaumana tuqulu unasim bi imamihim, pada hari nanti kamu panggil itu manusia itu dengan imam mereka. Ya kan? Kita cinta dengan dia, maka dia Nabi duriat itu kasafi natinu, duriat itu seperti kapalnya Nabi mau selamat ikut kata ulama itu begitu, pewaris para nabi ikut nanti kita dipanggil oleh Allah manusia dengan imam mereka itu. Mana ada nih wali apa kata Tuhan bilang harus siapa yang mengganggu waliku kata Allah, ayo perang dengan aku. Wah inilah kita perang dengan Allah. Ya. Gak ada yang kita menangnya dengan perang dengan Allah. Ya kalau lah ya udah halal dengan Allah. Jika tidak orang yang hidup ini saya binasa orang yang mati. Nah, maknanya ahya itu ulama. Ulama itu dilaksanakan orang hidup, yang jahil itu orang mati. Kita yang jahil ini dianggap mati. Ulama itu hidup. Al-jahilu qabla al-mauti mautun li ahli, orang jahil itu yaitu sebelumnya mati sudahnya, seperti mayat hidup. Ya. Fasyaduhu qabla kubur, di saat mereka itu sebelum masuk kubur sudah kuburan. Orang jahil itu sebelum masuk kubur sudah jadi kuburan kita. Kalau tidak ada orang alim kita ini sudah semua dibinasakan oleh Allah, karena mandang orang alimnya aja kan kita ditinggalkan, banyak orang sudah ditinggalkan. Malah rahmat kita di akhir ini anakmu malu dari manusia tidak bisa bangga orang tuh, orang yang punya ilmu tuh dia bisa bangga, ya kebanggaan dari Allah. Karena anak malu udah bosnya mereka atas petunjuk, gimana sadar dilakukan siapa yang minta petunjuk dikasih petunjuk sama orang-orang itu. Iya. Maka betul ibu makan Yusino
Nilai seseorang itu berapa banyak yang berbuat baik, itulah nilainya. Semakin banyak semakin tinggi nilainya. Wajah hidup nabi ahli ilmu, ada orang jahil itu bagi orang yang punya ilmu itu musuh. Mana mau kawan? Aku bisa bagus berilmu, nais ayat dia ada. Beruntung orang yang hidup dengan ilmu, hidup selamanya. Warna semua itu ahli ilmu. Ayat. Manusia itu kita semua mati, ada yang ada mati, ada. Mati semua tapi ahli ilmu. Itu seperti itu dunia. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Hadi nuqtatul yasir atur memiliki Syekh Muhammad Syarwani. Dan inilah sedikit daripada sejarah menakib daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Syarwani. Dan kalamun alal muqtari hawil mahasin, salamun alal ahbabi bi kulli ahyani, salamun alal rifqi kirami li jami'in. Wa mayyatan min hubban ila Syekh Syarwani. Salam sejahtera semoga tercurah keridaan baginda Rasulullah SAW serta segenap keluarga, sahabat dan para pecinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita, penuntun kita Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Wal alim rahibul syahirul mulaqabu bi jauhari banjari Syekh Ramil Syarwani. Wadahu bi'aqatil hayati li khidmatil ulumi bana'inal akhdu untuk warifid dani. Saridul kiram min arifina bi rabbihim wa warithu asrari wa Syekh Syarwani. Dalalatu arsyadil huna lil mabakhiri khalifatul qutbid dahri maulaya sammani. Beliau adalah seorang alim alama, seorang yang telah menyatukan dalam diri antara ilmu, syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin. Sang mutiara dari Banjar, beliaulah Guru Bangil, beliaulah Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Yang mana Datuk Kalampayan ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Ulama Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan meninggal ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Antara lain Kiai Haji Muhdar Bondang Bangil, Kiai Haji Abdul Hasan Wetan Andul Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jupri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun beliau Muhammad Syarwani Abdan dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau yakni Muhammad Syarwani Arif. Bersama bi'aidil jawhariyina Mustafa dalam ma'adi anwar ya Syekh Syarwani. Tabarrasa bihi arifuna bi annahu sayabqa Batul Qadri wal Jahi wa Syani. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Syarwani Arif selama di Mekah dididikan, diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Sayyid Ali Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh
Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagestani, Syekh Rafi'i Kadah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Bukhari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka banyak guru-guru dan ahli ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Makkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raka bihim al-qutbi a'la maqamatin bifahmi isyaratil ma'ani wa barahini. Tawalla bitadrisil ulumi di masjidil harami bi'idni fathi Syekh Syawani. Bahkan beliau telah mendapatkan kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun Syekh Muhammad Syaroni Abdad dan Syekh Muhammad Syaroni Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa bi audatil mabruki absyara bi audatil hububun nasimatir rabi'i wa raihani. Majalis ilmin aqada syekhu khidmatan li rabti salati baina madi wa til'ani. Laqad samaman min urbil ma'arifi salatun faja'u binail hati yang kanjil syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdad mulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah kepada Bangil ini, menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di sana di kota Bangil. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, kumul, tidak suka ketenaran, dan sangat menjauh daripada pemasyhuran. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Bana Mahadi Maimun Wasadi Talibun Kamasam Salahat min Sahaibi Kaumani Walilah Mabniun Kadhawad Dar Wal Adlah Wajau Hari Siri Sirri min Bahri Syarwani Wamin Lakil Jiddi Syahiri Musammiyan Asa Barakatul Asli ila Farni Jariyani. Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, sebuah nama yang beliau ambil dari laqab atau sebutan datuk beliau Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur dan yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Wabihi intawat kullu matami wartawat bihir ruhu wa asyu na'imun musyarwani wadat mani'ul asrari wal ulum wal ilmu wal huda kabat tahun karabda min syuyuki syibri syibani na'am bal wa man min dawmin sana karena warat biladun bi'akmar wa anjan musyarwani. Di sinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudera pengetahuan dan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok pesantren ini sebagai sumber dan dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'alhu buqatan mubarakah nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Beliau Muhammad Syaroni Abdad lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudah wa bi'aqadir hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdi min umuri hidani.
mujahidun nafsin bijtihadin muraqiban mahasibuha dauman bahwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengajarkan segala sesuatu dengan sempurna walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dan telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul At-Tadhkiratus Saminatu li Ahli Istiqamah atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah Qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Abar tashbih taqwa wafiyat adan mujamalan wadaddahu dawman syahidun kulla ihsani jazaka ilahu arshi anna bi khairi ma ujazi bi syekhnan anat talibin wani. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat pada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1998 Masehi, beliau Syekh Muhammad Syarif Haddad kembali menghadap Tuhan dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Bakat Karbala durkam masyarakat mahasinan saling nasa di Jawa wa fi Kalimantan. Bumi pertiwi menangis kepergian beliau sebab engkau telah banyak menebar kebaikan. Coba tanya mereka itu bagi orang yang di Jawa maupun orang yang di Kalimantan. Fahamta anna al-'izza bil 'ilmi wa tuqa wa sa'ala ribhi umri yang dari husrani. Engkau telah tanamkan pemahaman kepada kami bahwa sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu hanya bisa dicapai dengan ilmu dan ketakwaan serta berusaha untuk selalu mencari keuntungan ukhrawi dari kehidupan dunia ini. Wa alam ta'alim tanah anal hayata azizatun bi husni tidai li nabi khairil adnani. Dan engkau telah ajarkan kepada kami bahwa hidup akan mulia dan berharga dengan mengikuti jejak panutan terindah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa innal fakhara bil azaimi wal munaqaribu li ahli jiddi wal bu'li lahu dani. Kebanggaan ada pada semangat dan keinginan yang kuat untuk menggapai harapan dan cita-cita, dan itu akan jadi mudah bagi orang yang mau bersungguh-sungguh dalam melangkah. Ajalah anak umur al-mari bil arti tasirun walakin umur minti itu yasmani. Memang benar bahwa umur seseorang di dunia sangatlah pendek, tetapi keluhuran akan tetap abadi sepanjang masa. Dan akhirnya kita semua berharap semoga berkah dari Sahibul Haul selalu melimpah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Baitul Kampayat Bangil sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Baitul Kampayat diasuh oleh putra beliau yang bernama Ustaz Haji Kashful Anwar Syarif Alami, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan dari beliau, dan juga beliau juga sudah meninggal dunia dari Kashful Syarif Anwar Syarif. Karena asal Rabbuna ya syadumi birahmatin wa mamlana nama iya khairan manani wa tawil lana amal bil khairi amra wa sa'lana arzaka min ghairi hisbani wa man alaina bil awafi wa bil ridha wa bil lutfi amilana wa khatman bi imani. Mudah-mudahan berkah beliau Syekh Muhammad Syarif Haddad dan berkat para sholihin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semasa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah,
yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah, sehingga kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah